Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang para sahabat-sahabatku Pindalem dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki berlimpah barokah, bisa buat pergi ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini aku mau sedikit nerangin. Kemarin di komentar ada yang tanya, yang video yang video platis black gold. Nah itu sebenarnya caranya gimana sih kita nyari pengepul segala macam itu. Yang terpenting ya ada dua tahapan. Teman-teman mau main di mana nih? Mau main di bidang pertaniannya atau bidang marketnya atau dua-duanya ya. Nah, kalau misalkan mau di pertaniannya, visi dan misinya itu harus ada dua nih yang perlu teman-teman ingat. Kalau mau ditambahin ya basing teman-teman. Nah, visi dan misinya yang pertama itu perbanyak ikannya kita perbanyak. Terus yang kedua, kualitasnya jangan diturunin. Misalkan ukuran kita jual ukuran jentian nih, kita jual sapitingan. Nah, harganya pun sama. Itu yang buat orang tuh gelo atau istilahnya jengkel, nggak mau beli lagi barang-barang kita gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau main di marketnya, istilahnya tukang jualnya, ada beberapa tempat yang bisa teman-teman masukin. Yang pertama, teman-teman bisa masukin di ruko-ruko. Nah, teman-teman itu buat ruko, apa istilahnya, teman-teman buka ruko lah di daerahnya teman-teman yang sekiranya kalau misalkan belum ada toko ikan itu prospeknya itu bagus banget buat teman-teman. Nah, terus yang kedua, kita datangin pembeli nih. Istilahnya datangin pembeli itu gimana ya? Contohnya yang paling enak jualan di SD. Nah, itu kan kita datang ke orang yang beli tuh. Istilahnya anak-anak kecil itu kan beli barangnya kita nih. Nah, keuntungan kita menangnya. Yang pertama, kalau jadi penjual itu kita yang pertama nggak ribet-ribet ngurus ikan. Terus yang kedua, kita langsung megang duit. Nah, jadi kita megang duit terus nih. Kita nggak nunggu berbulan-bulan, nggak kayak kita ngingu di petani gitu. Sebenarnya kalau di petani enaknya ya nyantai di rumah mainin ikan gitu. Tapi kalau misalkan pengen megang duit terus dan duitnya banyak, ya jualnya di door to door. Kita datang ke pembeli itu. Contohnya nih, kalau misalkan ini sekarang kan bulan puasa nih, bentar lagi nih. Nah, bulan puasa ini kalau teman-teman ngematin di pasar kan biasanya ada orang yang jualan ikan. Nah, itu keuntungannya banyak teman-teman. Sehari itu bisa bawa sekitar 300.000, bahkan mau lebih mau. Ya hitung aja, per ekor ikan cupang ambilan nota 1.500 dari petani. Nah, terus kita jual di pasar sama wadahnya itu harganya 10.000. Nah, keuntungan di market kayak gitu. Kalau keuntungan di petani ya kita nyantai, ngasih makan ikan kayak gini nih. Kadang juga banyak anak-anak kecil yang datang gitu, yang datang ke rumah, tapi nggak terlalu banyak. Nah, sebenarnya ini udah pernah tak jelasin di videoku yang sebelumnya. Kalau teman-teman istilahnya buka ngelihat subscriber lama, teman-teman yang sering nonton videoku pasti mudeng kok. Nah, jadi ada dua tahapan itu yang perlu diingat. Yang pertama, teman-teman kalau mau main di pertanian yang kita misalkan main black gold. Ya, black gold itu kan kalau airnya nggak bisa air jeru sih, kayak airnya tuh jangan sampai dingin. Jadi sinar matahari itu cukup.
dan wajib ada paranet biar nggak terlalu panas. Kalau hujan nggak terlalu dingin, kalau panas nggak terlalu panas gitu, nggak langsung kenaan gitu loh istilahnya kan. Kalau misal nggak pakai itu ya semua kotoran masuk nih kayak gini nih, ini kotorannya masuk. Beda kayak yang sebelah sana kotorannya nggak masuk nih, jadi bersih ya tuh ya kan, bersih kan. Kayak gitu. Ya mungkin itu tadi yang dapat tak sampaikan di video ini. Mungkin teman-teman masih ada bingung-bingungnya. Ya penting teman-teman kalau misalkan mau jadi istilahnya di bidang pertaniannya, teman-teman harus istilahnya mantau ikan apa yang mau teman-teman mainin. Jangan semua ikan teman-teman main ikan satu dulu. Kalau pengen kerasa bener-bener duitnya di cupang teman-teman. Kalau cupang dari petani itu udah harga 1.500. Tapi kalau pelatis itu dari petani harganya 300 rupiah. 300, 500 itu mentok. Kalau dari petani ya 500 mentok. Kalau ikan-ikan kayak gitu tuh. Tapi kalau cupang memang dahsyat, dari dulu cupang memang dahsyat, tak akuin. Walaupun harganya 1.500, kalau kita sebulan bisa keluar sekitar 5.000 botol, yang penting relasi kita, kenalan kita itu jangan sampai lepas gitu loh. Kita enak sama orang, maka orang juga enak sama kita gitu. Jadi jangan sak penake dhewe, istilahnya kita pengen enaknya tapi nggak ngenain orang yang mau ngenain kita gitu. Jadi harus balance, harus seimbang gitu teman-teman. Kita harus tahu posisi, porsi, dan istilahnya. Kalau kita kan langsung ke pembeli nih, langsung ke bakul. Beda kalau misalkan teman-teman yang kerja, istilahnya teman-teman yang punya usaha, terus teman-teman suruh orang kerja gitu, itu beda kalau sama kita megang sendiri gitu teman-teman. Itu perlu diingat. Oke, mungkin cukup sekian ya. Yang kemarin tanya sekarang udah kejawab, mungkin sekarang mau tanya lagi. Tak genain lagi sedikit lagi tak genain. Kalau teman-teman mau istilahnya jual ikan, bingung jual ikan, ini yang pertama nih, ada tambahan nih. Sekarang kan ada media sosial, contohnya Facebook, IG, terus TikTok, YouTube. Itu dimanfaatin teman-teman. Yang paling enak tuh di Facebook. Di Facebook kita masuk ke grup. Nah, nanti kita posting di situ teman-teman. Kalau kita udah posting di situ, pasti bakul-bakul itu nempel semua kok. Yakin aja. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi penting kita lakukan yang terbaik di bidang kita. Jangan sak geleme dhewe, soalnya hasil yang kita kerjakan dengan semau kita sendiri itu ya hasilnya semaunya. Beda sama yang hasilnya maksimal kita berikan. Maka ya hasil yang kita dapat juga itu maksimal teman-teman. Kita tuh masuk ke bidang usaha mandiri teman-teman, bukan kita kerja sama orang, tapi kita kerja sendiri gitu loh. Istilah rugi ya kerasa banget, istilah untung yo kerasa banget juga. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lagi, ya itu tadi intinya. Kalau pengen jual barang, teman-teman bisa jual di media sosial, teman-teman bisa datang ke ruko-ruko, teman-teman bisa jual sendiri. Keuntungan lebih banyak itu jual sendiri teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye.